Kita nggak di endorse bro. Kesimpulannya nggak enak. Kita berdua. Kesimpulannya nggak enak. Kesimpulannya kepada saya ini. Iya. Kalau misalkan udah gede kan paling kasih taunya buka mata lebar-lebar gitu. Jangan lihat cowok tuh dari gantengnya aja Iya. gitu kan. Karena udah dewasa pasti begitu Iya, ya. lebih ke tanggung jawab kan. Nah, tapi kan kalau anak-anak remaja gini kan nggak tahu tuh kok masalah tanggung jawab dan lain-lain. Dia cuma tahu ya asmara, ada yang temenin, ada yang perhatiin, Iya. ada yang jajanin gitu-gitu. Dan sedangkan Padahal masih jatuh dapat dari duit jajan ya dari orang tua gitu ya. kan. Terus masuk ke dalam hubungan yang toksik kayak si cowok mulai kayak lu nggak bakalan bisa apa-apa tanpa gue gitu. Udah mulai didoktrin yang kayak gue mau nggak mau harus terus sama si cowok ini karena kalau gue nggak sama dia mungkin gue nggak dapet yang lebih baik dari dia, nggak ada yang bisa. Nah itu kan udah toksik kan kok. Menurut koko itu toksik gak? Kalau gue sih mikirnya begini, kalau seorang wanita dia tidak mau melepaskan lawan jenisnya, berarti itu ada sesuatu yang sudah terikat gitu kan ya. Dan itu akhirnya ya mau nggak prianya atau wanitanya nggak bisa lepas karena sudah terikat ya, sudah terikat. Kalau dia udah terikat ya makanya dia nggak mau untuk lepas gitu. Akhirnya ya nyusahin diri sendiri. Iya, meskipun kayak dia tahu itu salah gitu kan. Kayak dia tahu ini toksik, ini nggak benar nih kayak gini. Tapi karena ada rasa keikatnya itu loh. Nah, gimana gitu supaya kita tuh apalagi anak-anak remaja ini kan lumayan apa ya, perasaannya menurut aku ya, karena belum punya jati diri yang matang, jadi lumayan mudah terombang-ambing dan lumayan mudah yakin pada hal yang salah gitu. Oke. Iya, ngomong jati diri. Karena apa? Karena mereka nggak ngerti bahwa mereka itu gambar dan rupa Allah. Ada gedenya Tuhan, ada image-nya Tuhan. Sehingga ketika dia nggak sadar dirinya berharga, dia merasa bahwa dia merasa lebih berharga kalau pendapat orang lain menyatakan dia berharga. Kalau tanpa gua, lu nggak ada apa-apanya. Nah, Gitu kan. Kenapa? Berarti kan itu bukan gambarnya Allah. Ya kita sama-sama rusak lah. Saya rusak ketika saya saya nyatakan kerusakan saya dan saya menerima diri saya dengan pasangan saya terima saya apa adanya, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ketika dia merasa wah gua udah ada ya, gua udah kehilangan sesuatu dalam kehidupan gua. Gua nggak mau rugi. Ya udah lu jadi sama gua seumur hidup. Yang cowoknya akhirnya ya biasa kan cowok cewek kan, cowoknya yang lebih berperan. Cowok katakan kalau lu begini nanti lu akan kehilangan segalanya. Kenapa? Karena gue udah dapetin lu. Semuanya. Iya semuanya. Karena emang tadi dia punya sesuatu ada yang hilang, jati dirinya hilang. Dia nggak ngerti tentang kebaikan Tuhan. Dia nggak ngerti bahwa itu gambar rupa Allah. Bukan orang lain yang bilang lu berharga atau nggak berharga. Tuhan yang bilang gitu. Dan kalau Tuhan yang ngomong ya lu berharga. Sudah, that's it. Tapi Ya. gimana caranya nih kok bisa lepas dari hubungan yang toksiknya mungkin kalau misalnya masih level standar masih oke lah ya. Ini toksiknya mungkin udah kayak gini nih kok. Ada contoh kasus yang kayak gini. Dia udah menjalin suatu hubungan dengan seorang pria dan udah mengalami toksiknya yang sampai kekerasan dan sudah sampai having sex. Nah, kalau kayak gini kan yang rugi pasti si cewek, si posisi ceweknya. Menurut kamu gimana sikap dan perilaku yang harus si ceweknya lakukan supaya dia bisa lepas gitu loh. Karena nggak menutup kemungkinan itu bisa mengintimidasi diri dia bahwa gue nggak layak, gue nggak bisa nih, gue nggak bisa. Gitu. Kalau dia sudah berumur dan dalam tingkatan dewasa, dia harus di cover sama orang dewasa tentu saja. Kalau dia misalnya sudah dewasa, mengalami konsep bahwa itu kekerasan seksual berarti kan ya, berarti ya sudah masuk, berarti udah levelnya udah berbeda. Tapi kalau udah masih teens, ini yang agak sedikit rumit. Kalau sudah teens, ketika dia seperti itu, gimana caranya? Ya dia harus punya yang lebih dewasa, kakak gerejanya, yang dia ngerti bahwa gue harus bisa ngomong cerita bebas sama lu, dan gue bisa dapat, karena dia kan hanya butuh kasih tahu, gue diginiin loh, gue diginiin. Dan itu ya saya
eee, sering dapat yang seperti itu sebenarnya. Maksudnya, datang, pacaran ternyata, diginiin gitu. Dan dia kan nggak berani cerita, kenapa? Karena Takut takut gitu. Ketika dia berani cerita berarti kan ada orang yang bisa dipercaya dipercayai. untuk diceritain. Itu yang jadi apa, jadi hal yang luar biasa. Akhirnya kita bisa tarik dia. Kalau Berarti dia nggak berani cerita ya tetap aja. kita mesti cari orang yang bisa dipercayai gitu ya? Iya, itu yang memang harus dilakukan. Kenapa? Kalau anak teens khususnya, kalau dewasa langsung udah ngomongin yang ke orang tua. Kalau dia udah cukup umur, lalu tiba-tiba ngalami seperti itu, mah saya simple. Kalau lu serius ke sini, udah kita majuin aja ke tingkat yang lebih tinggi, gitu kan. Panggil orang tua, ya udah parents sama parents lah. Tapi udah mulai teens, dia harus punya big bro-nya yang ketika cowoknya atau ngapa-ngapain, ada big bro gua, ada kakak gereja gua yang dampingi gua. Ya kan cowok kan nggak berani macam-macam. Hati-hati juga. Tapi kalau misalnya udah berumur, tadi Koko bilang kita majuin ke pernikahan, tapi kalau nggak misalnya maju pernikahan, ya kalau orang tua itu kalau misalnya datang, misalnya sudah sama dewasa, ngalami kekerasan, belum jadian, udah. Ini kan udah berbeda dah ya. Kalau misalnya dia percaya sama kita yang dewasa, ya panggil orang tuanya saja. Ya, orang tuanya nih, yang anak lu diginiin nih. Konsepnya kenapa? Karena mau nggak mau harus terbuka. Karena kalau enggak, anak ini akan menderita. Kenapa Iya. menderita? Karena ketika dia masuk dalam jenjang pernikahan, itu akan ke bawah-bawah gitu. iya kan. Ya dia harus dibawa orang tua. Kalau sudah masuk wilayah orang tua itu udah parents. Tapi kalau kita jadi orang tuanya, anak kita digituin, kalau anak gua digituin, selesailah cowoknya. Iya Selesai betul. Ya kan gimana gitu nih? maksudnya kan ya. Iya. Ya enggak ya mau pakai alam apa lagi gitu kan, Iya. alam bra Mau gitu kan. kuburan apa rumah sakit gitu ya? Ya maksudnya kalau itu kan pelecehan, apalagi kalau udah pelecehan udah masuk tingkatnya udah masuk ke hukum, itu udah susah lagi. Apalagi di pos sekarang ada KDRT gitu. Nah. Ya itu udah masuk ke situ gitu. Jadi akhirnya kita udah ngomongin seks itu puji Tuhannya di Indonesia ketika kita ngomongin seks itu sudah ada dasar hukumnya, itu yang paling menarik. Beda sama negara-negara lain. Bersyukurlah kita sama pemerintah kita. Kenapa? Karena sudah ada dasar hukumnya. Ya, jadi ya itu udah ada apa mau searching di internet, ya udah dapat tuh anak umur sekian, udah masuk hukum semuanya. Ya, waduh, pacaran sama-sama suka, orang tua nggak setuju, masuk hukum kan? Kenapa? Karena emang udah ada dasar hukumnya gitu. Dan itu yang gereja seharusnya paham juga ke arah situ. Ketika bicara soal dewasa, ya secara keluargaan ngomong sama orang tuanya, bukan urusan kita lagi. Tapi kalau ada teens yang datang sama kita, ada anak gereja datang sama kita, ya kita harus jadi big bro-nya dia. Ya kan berarti kan itu cowok kan, atau cowok atau cewek kan akan mikir 2-3 kali. Kenapa? Itu kakak gerejanya ada di belakangnya. Ini orang kan, mikir 2-3 kali. Ya berarti kita bisa tarik keluar dari hubungan yang tidak sehat itu. Kalau misalnya kasusnya sudah sampai ke, sorry itu saya hamil di luar nikah. Kalau udah bicara soal hamil di luar nikah, kalau kita ngomong soal gereja akan kembalikan ke orang tua. Kenapa? Ya itu sampai situnya. Ya, kalau saya akan ke situ, saya akan kasih ke orang tua gitu. Kenapa? Karena Ya yang punya kuasa iya. sepenuhnya orang tuanya Ya orang gitu. tua gitu. Ya gereja nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Betul. Hanya membantu mungkin Solving problem gitu ya. iya, Ya mungkin mental health-nya mental doang health-nya, gitu. rohaninya ya. Gimana dia bisa menghadapi hal seperti itu. Tapi kan ya Ibu Mary pernah ngomong gini nih. Dia pernah bicara lebih ketika udah hamil luar nikah, banyak orang ketakutan, tapi sebenarnya ya bagus aja begitu. Kalau nggak hamil kan buat terus gitu kan. Bener dong. Mendingan sekalian Kalau langsung dinikahin gitu ya. kalau lu udah hamil kan mau nggak mau itu tanggung jawab yang dipaksakan untuk terjadi. I see. Kan? Tapi Mau nggak mau? lebih baik jangan terjadi. Lebih baik jangan terjadi. Betul. Karena banyak yang kayak gitu, ujung-ujungnya pernikahannya pun gak berhasil. Iya. Di pertengahan jalan bisa. Iya. Ayo Karena punya, nggak matang. ya gue punya Basically temen. nggak matang. Ya kayak kalau gitu dia juga. masih ya tergantung ya, kalau dia masih di dalam di remaja ya segitu kondisi yang nggak matang. Siapa yang mau umur 15 tahun tiba-tiba
punya anak gitu kan. Oh. Ada lagi? Nah, kalau misalnya udah hamil nih, terus keluarganya eh, nggak terima karena mungkin ngelihat perlakuan si cowoknya ke anaknya kayak gimana. Akhirnya keluarganya milih untuk gugurin. Gimana tuh kok? Kasusnya sih sudah pernah saya pegang ya. Udah, oh Cuma coba agak ceritakan. sedikit Ceritakan, menarik. nggak enak sebenarnya kalau Iya, iya, iya. Jangan sebut merek kok. Jangan sebut merek, bilang aja si Siti. Siti atau enggak Si si Mawar. Mawar. Mawar sama Andi kemarin kita ya. si Mawar sama Andi. Mawar dan Aduh, lebahnya ya. gitu kan ya. Oke. Ya kalau sudah digugurkan ya dosa lah sudah lah itu loh. Dosa ya. Berbuatnya aja dosa kok. Ya, apa bener-bener. Kenapa itu nak? Jadi itu, membunuh ya. Itu ya keluarganya. Nah ini tantangan gini loh. Tantangannya adalah kalau itu di luar Kristen, tapi masalahnya ketika ada orang Kristen yang mengajukan seperti itu karena udah keburu Jadi. malu ya udah keburu jadi gitu. Ya kembali lagi kalau kita bicara soal hukum Indonesia, ternyata hukum Indonesia sudah mengatur itu. Ya mengatur bahwa gimana kalau digugurin dosa. Gimana kalau kita kasih knowledge ini sama teensnya. Di Indonesia nggak bisa soal dosa lagi loh. Apa? Hukum. Kan pembunuhan itu masuk tuh di dalam KUHP-nya. Jadi ya lu buang anak dapat emaknya di penjara. Ya kan sekarang berita begitu semua. Jadi nggak sembarangan. Dulu ketika hukum ini belum keluar, lu mau brojolin untuk anak dimanapun buang-buang aja. Sekarang nggak bisa, kalau ketemu langsung dilacak, selesai sudah. Itu untungnya. Ya, saya sih kalau ada kondisi seperti itu digugurin gimana? Ya bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Iya. Kembali ke parentsnya gitu ya, kembali ke keluarganya. Ya keluarganya belum siap. Tapi itu yang terjadi. Ya, yang terjadi. Kalau ya sudah seperti itu ya sedih juga kita ngedengarnya. Apalagi udah konsepnya orang gereja, orang pelayanan, lalu tiba-tiba keluarganya ada yang hamil, lalu akhirnya dia udahlah gurin, malu kan. Malu. Padahal yang di dalam kan nggak tahu salah siapa. Ya. Yang itu yang terjadi. Berarti baiknya pada saat kita ada, tadi kan balik lagi ya ke hubungan toksik gitu, hubungan yang mengikat sekali gitu, dalam artian mengikatnya udah yang salah ya, sampai ngerasa harga dirinya itu hanya ada pada si pasangannya gitu kan, itu kan salah kok. Gimana tuh kok, maksudnya kita tahu misalkan, aduh ini gue udah tahu banget ini toksik, tapi gue susah banget ini lepasnya, gue nggak bisa, kayak susah gitu, mau dikasih tahu dari sisi manapun tuh kayak susah gitu. Gimana gitu maksudnya? Gimana supaya dia keluar? Iya, supaya dia sudah sadar nih. Dia sadar itu salah. Pasangannya tahu, dia juga sebenarnya kayak emang gue tahu, gue memang bikin lu kayak gitu misalkan. Perlu ada yang kayak tadi Koko bilang, big brother-nya yang harus turun tangan ke dalam hubungan itu, atau gimana baiknya gitu loh Kok? Kalau misalnya orang itu termasuk dekat, ya harus turun ada di tengah-tengah. Yang penting di wanitanya mau ya, atau di pihak itu yang mengizinkan. Ya kita bisa langsung masuk setengahnya. Ya contoh sebenarnya misalnya wanitanya datang, lalu dia lihat ada big sis-nya itu kan, kakak perempuan yang kakak perempuan gereja yang senior, langsung lah ditikung saja sudah. Ya kan, langsung gitu diamankan. Ya kalau cowoknya macam-macam ya sudah. Ya kalau lu mau gimana? Ya kan kalau dia ngerti, ya cewek kan begitu kan. Dia hanya bisa cerita. Tapi untuk ceweknya kalau dia sadar ya keterikatan. Kalau dia bicara soal keterikatan itu berarti manusia kan ada roh, ada jiwa, ada tubuh kan. Tubuhnya yang kena, jiwanya kena, spiritnya yang kena. Sudah. Jadi spiritnya dulu yang dikuatin supaya dia ngerti tentang janji ilahi yang ada dalam kehidupan dia, sehingga dia berani untuk melangkah, ya kan? Karena apa? Karena dia udah merasa dia kan merasa berdosa tuh. Betul. Merasa berdosa. Nah, seringkali orang berdosa itu tidak mau datang ke Tuhan karena melihat orang gereja menganggap orang ini nggak layak.
see. Kalau kita jadi orang gereja, orang Kristen seperti Kristus yang mengasihi orang berdosa, maka orang itu akan datang sama dia. Nggak Yes. malu-malu anak teensnya. Kok gue diginiin? Pasti gampang. Tapi karena kita jadi orang Kristen, Stigma itu ya udah. iya sudah merasa kalau orang berdosa datang langsung terlalu Tahan kok, kudus tahan. gitu. Tahan Gue dulu sampai ya. begini, ini udah kudus ini. Oh iya. Oh gitu. Selalu kudus. Tahan dulu ya. Oke, tahan. Gitu ya. Tahan kok, tahan. Sampai segala sesuatu itu terjadi. Iya. Sekarang kita kasih conclusion lah ya. Gimana sih kok supaya kita itu bisa menjalani hubungan yang sehat gitu sebagai remaja Kristen ataupun yang lagi beranjak dewasa nih, orang-orang Kristen yang beranjak dewasa gitu. Kalau bagi teman-teman yang masih remaja, ketika dia mau jalan hubungan yang sehat seperti apa? Yang pertama, kenali dirinya sendiri dulu. Oke. Iya. Diri sendiri. Gue harus tahu siapa gue. Baru kenali Tuhan lu secara benar. Kenapa? Karena ketika dia kenali Tuhan secara benar, dia ngerti, oh Tuhan gue gitu toh. Akhirnya dia bisa menjalankan hubungan itu. Kenapa? Karena sudah ada dasar firman Tuhannya. Nah, untuk sama teman-teman ya, kalau kalian lagi rasa sayang gitu kan sama seseorang, bukan love bombing ya. Ow, red Ya. flag. Apa lo? Apa tuh? Love bombing. Wah, Ah, kurang nggak gaul tahu, ini. Kurang gaul. Kurang gaul. Untung narasumbernya Koko. Iya. Iya, Gue iya, juga iya. baru tahu 2 minggu yang lalu. Oh iya. Apa tuh love bombing tuh? Ada kesimpulan bro. Oh, iya, Coba, iya, ya. iya. Coba tapi love bombing kamu penasaran apa? Itu ketika orang suka sama seorang gitu kan, dia kasih semuanya, tiba-tiba ghosting, hilang, tidak Waduh. peredaran. Udah Gak kasih enak kan? semuanya ya? Enggak, cuma sekedar sayang apa kabar? Enggak ada, gimana Kasih kabar lu? bunga Kasih tiap kali bunga, ketemu. aduh, Alah. kasih bunga deposito. Cinta cuit banget ya. Ow. Heeh. Boleh tuh, kok boleh. Apa Iya, itu iya. tuh? Ada Oh, bro, nih, tulisannya love tuh. bombing adalah tindakan fisik maupun verbal berupa kasih sayang lebih dari yang diberikan pasangan. Orang yang melakukan love bombing biasanya memborbardir kamu dengan hadiah, perhatian, pujian, dan kasih sayang yang terlalu lebay. Lebay. Oh, I see. Itu tujuannya adalah untuk memanipulasi. Iya, betul. Jadi jangan sampai orang remaja Kristen akhirnya kena manipulasi. Dan jangan memanipulasi juga ya. Jangan manipulasi. Iya, jangan jadi pelaku juga ya. Iya. Iya. Karena ayatnya keluar. Iya. Ya, kalau engkau mengasihi Allah, kasihlah dirimu sendiri. Sebelum engkau mengasihi dirimu sendiri, kasihlah aku gitu kan. Ya. Iya. Itu di-cut ya. Itu Stephen 1 ayat 2 ya. Iya. Nggak bahaya itu Tuhan. Enggak, maksudnya ketika seorang punya ketika dia mau berhubungan, ya udah kalau teens ya diharapkan ya carilah koko atau cece, kakak perempuan, kakak laki-laki yang bisa dampingin. Yang terbuka saja. Ya, kalau sama orang tua nggak terbuka, ya sama orang-orang yang dekat, Yang dipercayai ya. yang dipercayai. Kenapa itu jadi hal yang sehat? Kalau masih teens, seperti kata lagu, jangan berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Lebih baik jalan bareng-bareng. Tapi kalau sudah masuk ke pemuda, dewasa, gimana sih jadi punya hubungan yang sehat? Samakan tujuan, visi, misi, value ya. value-nya. Kalau dia udah punya tujuan, ya pasti kita akan sampai ke ujung di sana. Berarti kan nggak main-main dong. Kenapa? Betul. Karena tujuannya sudah ada. Kalau itu belum ada, ya tunggu dulu saja. Ya menunggu. Kapan menunggunya? Ya sampai ketemu dengan tujuan. Saya tuh selalu punya diajarkan ada tiga lampu. Kalau masih pacaran, pasti lampunya ngomong lampu hijau. Apa kabar kamu? Udah sehat? Apa udah makan belum? Oke. Gitu kan. Yang pertanyaan yang datar. Tapi kalau kamu udah mulai serius, sudah pakai pertanyaan lampu kuning. Udah lebih tajam. Lu kalau jadian sama gua, maunya seperti apa? Gitu. Lu mau jadian sama gua, apa yang karakter apa yang belum bisa diubah? Itu kan pertanyaan dalam. Betul. Atau sampai akhirnya pertanyaan lampu merah yang benar-benar ngedip banget ya. Kalau dia udah masuk sampai ke level itu, gimana kalau soal ngomong duit? Kalau kita merit, duitnya kemana? Ya, jangan di hijau terus,
udah mau merit mau langsung, sayang Lagi udah ngapain? makan belum? Iya iya iya. Sayang sakit perut ya? Minum obat. Minum obat Iya. ya? Kalau sakit perut minumnya minum obat batuk. Iya 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 iya. Salah. Minum Panadol. Belinya di toko bangunan ya. Iya iya. Ya akhirnya hijau melulu gitu Iya, kan ya. Iya iya Oh, iya. hijau melulu. Panadol warna hijau. Cold dan flu. Iya, Akhirnya Iya. hilang hubungannya. Kita nggak di endorse bro. iya, maaf. Nggak di endorse ya ya. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau ya. Iya. Itu aja sih. Saya cuma jadi lampu hijau, lampu kuning, lampu Merah. Ya, kalau masih kalau udah serius ya udah dewasa ya. Ya jangan cuma pertanyaan di lampu hijau. Masuk ke pertanyaan yang serius, visi misinya. Kalau kita mau serius, tujuan lu jadian sama gue di dalam itu. Iya. Sampai dia mikir. Kalau pacaran kan yang teens kan nggak mungkin gitu kan ya. Iya. Pikirnya Berarti, happy. berarti pertanyaan itu diajukan better sebelum pada saat PDKT atau Ya kalau belum PDKT gimana ceritanya? Iya. Udah PDKT maksudnya kalau dia udah sama-sama sign language-nya, gue udah mau serius sama lu. Itu kan berarti kan ya orang-orang yang sudah, saya selalu ngomong gini, kalau orang masih pacaran SMP SMA, dengerin nih, dengar. SMP SMA pacaran, dia nggak akan kehilangan segala sesuatu. Karena duitnya masih dari bonyok. Tapi kan banyak ada sandwich generation tuh. Itu bukan dari orang tua, dia masih dapat duit dari orang tua. Oh. Sehingga dia keluarkan duit buat dating di malam minggu, tidak kehilangan apa-apa. Orang yang sudah kerja. Mikirin. Gaji sebulan gitu. Nggak ngerti maksudnya. Iya. Kos-kosan belum bayar gitu kan ya. Udah pemikirannya udah beda. Kenapa? Karena dia sudah bekerja. Akhirnya orang yang bekerja, orang yang sudah di marketplace ketika dia punya hubungan, dia akan tapi orang-orang yang ada di SMP, SMA dari belum seperti itu. Nah tugas kita lah untuk kasih tahu. Kalau lu pacaran, seminggu malam minggu, lu minum minuman, lalu lu bayar 50.000, 2 cepeceng. Sebulan 400.000 kali 2 800.000. Pacaran setahun 8 kali 10 Kali 12. Iya kan ya kali 12 sudah 1, berapa? 1,6 tah? Iya. Itu Nggak dong, matematika kita ya. Iya. Pokoknya Udah segitu. iya. Udah 8 jutaan gitu kan ya. Lu pacaran 14 tahun kayak gua. Udah bisa beli mobil, Bro. Iya. Iya kan? Lu pacaran lama-lama kawinnya sama orang lain. Gak sedih ya. Iya, itu sedih. Aduh, jagain jodoh orang. Itu kan artinya jangan sampai lu pacaran tapi lu jagain istri atau suami orang gitu kan Iya. ya. Itu yang SMP SMA. Oke. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi diterangkan. Tapi kalau udah mulai kuliah, udah mulai kerja, dia pasti akan mikir-mikir. Ya, itu buat kamu. Kami sudah ngerti. Iya. Kesimpulannya nggak enak. Kita berdua. Kesimpulannya nggak enak. Kesimpulannya kepada saya ini. Oke, menarik. Kita berarti harus kenalin diri kita. Betul. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Betul. Dan kita harus punya anggapannya kalau bahasanya mungkin mentor atau kakak atau Ya, siapapun yang bisa lebih kita tepatnya percayai. kalau gitu untuk ya, yang kok. teens Untuk ya kok ya. bisa terbuka sama apa yang kita alami pada saat pacaran gitu kan. Cari yang lebih berpengalaman sih kalau menurut kalau menurut gue ya. Maksudnya kayak kalau Belajar. bukan Belajar apa Cara nih kok? PDKT-nya gimana? bukan. Maksudnya kayak gini. Ketika kita mau memulai suatu pacaran, suatu hubungan nih pacaran. Ketika kita nggak tahu nih pacaran yang sehat seperti apa sih, tanya sama kakak-kakak mentor atau senior kalian yang mungkin kalian percayai. Gimana sih caranya supaya gue bisa menjalin suatu hubungan yang sehat? Lebih ke situ kan kok. Jadi kayak lebih better ketika buat kalian anak-anak teens, kalian mau menjalin sebuah hubungan, ya jangan coba-coba, kebanyakan coba-coba dengar dari teman doang. Ya yang temen kasih tahu belum tentu bisa benar. Tapi ketika kalian dapat masukan dari mungkin kakak senior atau kakak pembina kalian atau kakak mentor kalian, nah itu bisa lebih membimbing kalian ke arah yang lebih benar. Iya. Kenapa? Karena ya belajar di pengalaman gitu Asik. kan ya. Bagi yang cewek, kalau ceritanya sama yang cewek, bukan sama yang cowok. Takutnya Takutnya belok ya, Po? bahaya Bah- gitu kan. Kenapa? Karena kalau orang gereja kasih ucapan itu kan ada ayat-ayat Alkitab yang keluar. Ya, ini jadi curhat jadi malah salah curhat gitu kan. Iya, Karena ayat-ayatnya keluar semua gitu.
Koko kasih tahu, Cece kasih tahu sama kamu. Kalau lawan jenis kan bisa bahaya tuh ya. Tapi kalau sama sesama jenis nggak gitu maksudnya. Enggak, iya. Kalau jadi kakak mentornya gitu kan, akhirnya bisa kasih hal yang saya sih yang simpel-simpel aja sebenarnya. Ketika ada yang tadi Robi katakan, ya kakaknya bisa kasih pengalaman yang dibuka sama kakaknya bukan yang cuma yang baik-baik aja, Betul. tapi opening. Kalau gue ada kesalahan, lu belajar dari gue, jangan buat lagi. Ini yang gue lakukan. Jangan sampai kakaknya terlalu rohani. Betul. Harus realistis juga ya. Realistis loh hidup ini. Karena anak muda sekarang kalau dia nggak dapat realistis, buset dah. Kayaknya gue nggak bisa ngikutin Iya. lu, ngeroh banget, nggak Iya bisa. bener. Iya. Gua ngomong itu loh. Iya. Takut gue. Takut gue ngeroh banget, gue nggak bisa. Gue mau ngeroh takut dipetir. Iya. Akhirnya dia ngomong gitu. Kadang gitu kan. Kok gue alami gini. Udah doa aja dulu. Iya. Apa yang gue mau doain ini? Udah terjadi. Iya. Udah kejadian gitu kan. Iya. Terlambat maksudnya. Ya maksudnya yang real-real aja. Ya. Jangan sampai akhirnya dia ketika datang kita nggak kasih jalan keluar. Betul. Malah akhirnya dia bingung dengan doa kita yang merupakan jawaban padahal. Ya realita aja sih. Maksudnya kalau lu punya Koko atau Cece yang punya pengalaman, cerita Koko Cece juga harus ceritanya belak-belakan. Terbuka. Yang buruk buat dia seperti apa, yang pernah dia alami. Ya puji Tuhan kalau Koko dan Cece-nya tidak mengalami hal tersebut. Akhirnya bisa kasih tahu, lu ikutin Koko dan Cece ketika hubungan kami sehat seperti itu. Gitu sih. Mantap. Thank you banget buat Kostif Thank you, Ko. hari ini. Jadi intinya buat anak-anak muda, entah itu yang masih teens, pemuda ataupun yang udah dewasa, menjalin hubungan yang sehat itu penting. Jangan sampai kita terjebak dengan hubungan toksik, bahkan sampai menjerumuskan kita bisa terikat dengan pasangan kita dalam hubungan yang tidak sehat itu. Oke? Dasarkan hubungan kita dari mengenali diri kita, mengenali pasangan kita, dan mengenali Tuhan kita. Karena ini gak sih, orang yang mencintai kita itu pasti menghargai kita. Yup. Ya gak Ya. sih? Kalau Dia lebih tahu waktu gitu loh. Dia nggak akan mencuri apa yang harusnya belum dia curi, yang harusnya belum dia ambil, gitu. Betul. Lebih tepatnya kalau dia tahu Tuhan, ketika dia tahu dasarnya yang benar, dia tahu bahwa gue harus menghargai pasangan gue seperti gue menghargai diri gue sendiri. Dia nggak akan ambil itu hal yang paling berharga dari pasangannya. Meskipun susah ya laki. Iya. iya. Ya. Iya susah. Ya. Gue perjuangin 8,5 tahun susah weh. Oh. Dan saya masih pemenangnya. 14 tahun. Masih 14 tahun. Itu perlu dikorek loh. Iya. Pengalaman Koko, wah ngeri ya. Puji Tuhan istri gue lagi di luar sana. Iya. Di tembok kiriku. Tapi kalau misalnya kita berpegang teguh sama Oke. dasar yang benar ya, kita berpegang teguh sama firman, itu semua bisa dilewati. Kalau ngomong firman ada satu ayat tuh yang membuat Boleh kok, boleh. kita hati-hati. Jangan bangkitkan cinta sebelum diingininya. Diingininya. Nyanyinya siapa kok? Iya kan, jadi jangan bangkitkan cinta sembarangan maksudnya. Oh iya. Kalau belum waktunya, ya belum waktunya lah. Iya. Wait saja. Sudah cukup. Percaya waktu Tuhan yang terbaik. Itu lagu ya. Waktu itu Pengen nyanyi lagi nih. pasti. Ambil gitar kita lama-lama. Oke, sampai di sini aja ya. Oke. Oke, terima kasih buat Ko Steven. Thank you Ko Steve. Semoga bisa bermanfaat konten ini buat kalian. Amin. Buat kalian kalau misalnya anak-anak muda ataupun dewasa yang butuh untuk konsultasi atau konseling, boleh klik link di bawah ini, ada nomor WhatsApp yang siap 24 jam. Enggak 24 jam juga sih. Kita manusia butuh istirahat. Iya. Yang bisa untuk bantu kalian supaya bisa konseling Intinya masih dibantu ya. ya, dan bisa memberikan solusi lah. Seperti itu, oke? Sampai jumpa di historis berikutnya. Bye. Bye.